Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, 6 Februari 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita boleh merindukan Tuhan lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Nya. Nah saudara, sebelum kita mendengar renungan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun saat ini kami berada. Bapa, kami rindu lebih lagi Engkau mengurapi kami. Engkau jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang haus, lapar akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah segalanya di dalam hidup kami. Kebenaran-Mu lah yang memerintah atas hidup kami, sehingga kebenaran Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Bapa yang baik, Tuhan, kami percaya kalau saat ini kami akan terus diperbaharui, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang menguatkan, meneguhkan hati kami untuk dapat dengan setia melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah agar setiap umat bertobat. Nats firman Tuhan pada hari ini adalah Yeskiel 6 ayat 1 sampai ke 14. Namun saya akan membaca beberapa ayat dari pasal ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tak kala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tak kala orang-orang mereka yang terbunuh berrebahan di tengah-tengah berhala mereka, keliling mesbah-mesbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat di mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya
di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa Kulah Tuhan. Amin. Tuhan telah menyatakan penghakimannya atas pemberontakan kaum Israel. Dalam nas ini, Tuhan menyatakan kehancuran atas kekuatan yang selama ini mereka andalkan. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat melawan gunung-gunung Israel. Ini menunjuk pada bukit-bukit pengorbanan yang dipakai umat untuk menyembah dewa-dewi Kanaan. Kata-kata penghakiman menunjukkan bahwa Tuhan akan mendatangkan perang, menghancurkan mesbah-mesbah berhala, dan mencampakkan orang Israel di depan berhala mereka. Namun, sebagian umat tidak akan mati, melainkan dibuang. Dan di pembuangan itu, mereka akan ingat kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa mereka. Bahkan, orang-orang yang dahulu berzina kepada berhala akan merasa mual terhadap kejahatan dan perbuatan keji mereka. Kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan memberikan penghakiman, ada tujuannya. Firman ini diberikan supaya pada saat kehancuran dan pembuangan itu terjadi, umat dapat mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ialah satu-satunya Tuhan mereka, Yahweh. Ketika banyak orang yang mati di bawah amarah Tuhan dan berhala, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka mau tidak mau mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa. Manusia berdosa sering tidak sadar akan keseriusan dosanya sampai Tuhan menghukum. Karena itu, hukuman sering Tuhan pakai untuk menyadarkan umat dari dosa mereka. Tuhan juga sengaja memberitakan apa yang akan Ia lakukan sebelum semua itu terjadi, supaya umat mengetahui bahwa peringatannya akan benar-benar terjadi karena merupakan firman yang penuh kuasa yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Pembuangan seharusnya menjadi alat yang muzarab untuk membersihkan Israel. Dengan kehilangan segala sesuatu, kehilangan identitas mereka sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, juga kehilangan hadirat Allah dengan hancurnya simbol kehadiran Allah, Yerusalem dan bait Allahnya. Israel seharusnya sadar betapa ruginya pengkhianatan mereka terhadap Allah. Godaan penyembahan berhala masa kini adalah materialisme dan hedonisme. Keduanya menjadikan uang dan kenikmatan sebagai ilah masa kini. Celakalah orang Kristen yang terjebak ke dalam salah satu atau bahkan keduanya. Mereka bukan hanya mengkhianati Tuhan Yesus dan karya penebusannya, tetapi juga mendatangkan murka Allah atas diri mereka sendiri. Jangan mengira karena kasih-Nya Ia tidak akan menghukum kita bila kita sengaja berselingkuh dengan ilah dunia ini. Ia akan bertindak membersihkan umat-Nya. Tuhan akan melakukan banyak hal saat umat-Nya memberontak, termasuk menghukum kita umat-Nya dengan berat. Ketika Tuhan memberikan ganjaran, kita bersyukur karena kita adalah anak yang dikasihi-Nya. Hal ini berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan mendidik dan membentuk kita. Bahkan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakai-Nya dengan lebih lagi setelah kita bertobat. Sebagai umat Tuhan yang hidup, kita harus sadar bahwa Tuhan ingin kita setia kepada-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Saudara-saudara, kita bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan nasihat-nasihat melalui kebenaran firman-Nya untuk meneguhkan, untuk membawa kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Mari kita dengan segenap hati mengingat, bahkan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang menjamah, kasih-Nya yang mengubahkan, kasih-Nya yang memberikan kita pengharapan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Dan pada saat ini, Engkau yang menggenapi firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh serius mencari Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami dituntun, kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami akan akhiri untuk renungan kami pada hari ini, Tuhan yang memberkati setiap saudara-saudara dimanapun mereka berada. Dalam ibadah hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan Engkau membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, penuhi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.